Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Siswiarti dengan NIM 12 jurusan Hukum Tata Negara angkatan 21 kelas HTNC dengan mata kuliah Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara. Dosen pengampu Dr. Muhammad Asobli, SH, MSI. Tugas mereview buku Islam dan kebudayaan Melayu Nusantara. Di sini saya akan membahas mengenai identitas buku. Yang pertama, judul Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara. Dan yang kedua, pengarang Dr. Muhammad Asobli, SHI, MSI. Tiga, penerbit Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Yang keempat, tempat terbit Jakarta. Kelima, tahun terbit 2018. Dan yang keenam, tebal buku 320 halaman terdiri dari 8 bab. Selanjutnya, saya akan mereview buku Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara, yakni bab 4, kepribadian orang Melayu. Orang Melayu mengaku identitas kepribadiannya yang utama adalah adat istiadat Melayu, bahasa Melayu, dan agama Islam. Dengan demikian, seseorang yang mengaku dirinya orang Melayu harus beradat istiadat Melayu, berbahasa Melayu, dan beragama Islam. 3 ciri utama kepribadian orang Melayu tersebut yang menjadi fondasi pokok adalah agama Islam. Karena agama Islam menjadi sumber adat istiadat Melayu, kepribadian orang Melayu dibentuk oleh adat istiadat Melayu dan agama Islam. Kedua unsur inilah yang paling dominan dalam membentuk kepribadian orang Melayu. Ciri-ciri pribadi orang Melayu tersebut terjelma dalam cara setiap orang berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Beberapa jumlah kepribadian orang Melayu yang penulis himpun berbagai nilai utama budi yang Melayu itu sendiri. Yang pertama yaitu amanah. Amanah adalah suatu tanggung jawab dan kewajiban yang besar yang diemban oleh manusia dalam kehidupan. Manusia adalah hamba yang Allah adakan setelah sebelumnya tidak ada. Lalu Allah berikan kepada mereka amanah dan mereka menerimanya. Sifat amanah sangat dijunjung tinggi oleh orang Melayu. Orang tua-tua Melayu mengatakan bahwa sifat amanah mencerminkan iman dan takwa, mencerminkan sikap terpercaya. 2. Keterbukaan. Nilai keterbukaan, kemajemukan, persahabatan, dan tenggang rasa. Hal ini terlihat karena secara umum, geografis masyarakat Melayu lebih dominan hidup di pesisir pantai. Kondisi ini membangun karakter masyarakat Melayu bersikap inklusif atau terbuka. Inklusivitas masyarakat Melayu dengan dunia luar telah diakui dalam sejarah Nusantara, baik ketika mereka berinteraksi dengan para pedagang Arab, Cina, maupun Gujarat. Namun demikian, sikap inklusivitas masyarakat Melayu terhadap bangsa luar tidak membuat etnis ini kehilangan identitas kemelayuan dan keislamannya. Etnis ini bagaikan ikan di laut. Ia bisa menerima asinnya air laut, akan tetapi tak menjadi asin karena asinnya air laut. 3. Kesantunan. Salah satu norma perilaku berkomunikasi orang Melayu ialah berbicara dengan cara yang sopan atau dalam berkomunikasi sehari-hari ada kesan bahwa orang Melayu selalu berpikir sebelum berbicara, seperti direfleksikan dalam ungkapan kalau cakap berpikiran dulu sedikit, sehingga tidak mudah menyalahkan orang, menepis kata-kata yang buruk, mau mendengar dan mau menjaga perasaan orang lain. 4. Sifat pemaaf. Pemaaf adalah nilai yang disadari kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang rentan bersikap salah. Sifat pemaaf ini amat dimuliakan dan dalam masyarakat Melayu. Orang tua-tua mengatakan bahwa sifat ini mencerminkan kesetiakawanan sosial yang tinggi.
menggambarkan rendah hati, ikhlas, dan tidak pendendam. 5. Taat kepada pemimpin. Ungkapan adat Melayu mengatakan, bertuah rumah adalah tuahnya bertuah, negeri ada puncuknya, elok kampung ada tuahnya, elok negeri ada rajahnya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan manusia, baik di lingkungan kecil atau rumah tangga sampai kepada masyarakat luar, haruslah ada tuahnya, yakni ada pemimpinnya. Tanpa pemimpin, kerukunan dan kedamaian di dalam rumah tangga atau masyarakat tidak akan terjamin. Tidak ada agama tanpa jamaah. Tidak ada jamaah tanpa pemimpin. Tidak ada pemimpin kecuali untuk ditaati. Karena untuk apa adanya pemimpin kalau tidak ada ketaatan kepadanya. Dengan ketaatanlah segala program akan mudah dilaksanakan. 6. Bertanam budi dan membalas budi. Bagi orang Melayu, budi amatlah diutamakan atau bertanam. Bagi orang Melayu, budi amatlah diutamakan. Bertanam budi dan membalas budi merupakan perbuatan mulia dan terpuji. Hidup yang baik dapat diartikan sebagai perilaku yang baik antara sesama manusia. Artinya, tujuan hidup adalah saling membantu, berbuat baik, memberikan manfaat satu sama lain, memberikan kegembiraan satu sama yang lainnya, serta saling mendorong satu sama yang lainnya. Untuk tumbuh, perbuatan semacam ini dalam etika orang Melayu disebut sebagai perbuatan berbudi. 7. Nilai bertimbang rasa atau empati, toleransi, dan solidaritas. Bertimbang rasa sebagai etnis yang bertimbang perasaan, masyarakat Melayu dengan berbagai ungkapan dan peribahasa sangat menjunjung tinggi nilai ini. Nilai bertimbang rasa ini memiliki dimensi yang luas, mencakup tanggung rasa, toleransi, dan solidaritas. Empati atau tenggang rasa diartikan sebagai kemampuan merasakan posisi dan situasi orang lain. Sedangkan toleransi adalah penghormatan pada cara pandang atau kepercayaan orang lain dan membiarkan mereka melaksanakan apa yang mereka yakini. Sedangkan solidaritas diartikan sebagai sifat satu atau setia kawan. Orang yang solidaritas bisa empati dengan kesulitan atau penderitaan orang lain. 8. Kerjasama atau ta'awun. Bagi orang Melayu, kerjasama sudah menjadi adat keseluruhan sistem nilai, norma, dan aturan hidup orang Melayu. Di antara bersadar prinsip bekerja sama, itu sebabnya tidak ada satu pun nilai atau norma hidup orang Melayu yang tidak disentuh oleh prinsip kerjasama. 9. Pantang membuka aib orang. Larangan membuka aib orang lain dalam masyarakat Melayu pada dasarnya berakar pada kepercayaan bahwa untuk menjaga harmoni sosial setiap orang harus saling menjaga harga diri satu dengan yang lainnya. Bagi orang Melayu, kehilangan harga diri berarti kehilangan seluruh yang ada pada dirinya. Dalam istilah mau ditaruh muka ini, sebab bagi orang Melayu kalau kehilangan muka sama seperti nama baik dan kehormatan dipertaruhkan. Oleh karena itu, peristiwa ini bisa membuat seseorang terhina dan menimbulkan kemarahan. Ke-10. Cermat dan teliti. Sikap cermat mendorong seseorang untuk bersikap hati-hati dan penuh perhitungan dalam hidup. Dengan sikap cermat, seseorang mampu melakukan dan berusaha dengan baik dan benar. Kecermatan lazimnya menyebabkan seseorang tidak berbuat semena-mena, tidak berbuat tanpa pertimbangan. 11. Kesantunan. Orang Melayu menempatkan kesantunan hampir di atas segalanya. Di dalam pergaulan sehari-hari masyarakat Melayu, kesantunan menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai seseorang. Di dalam ungkapan adat Melayu dinyatakan berbuah kayu rindang daunnya. Bertua masyarakat terbilang santunnya. Di dalam ungkapan lainnya disebut bahwa elok kayu karena daunnya, elok Melayu karena santunnya. 12. Berprasangka baik terhadap sesama. Tujuan ajar Melayu mengajarkan pula agar setiap anggota masyarakat selalu bersangka baik terhadap sesama makhluk. Orang tua mengatakan,
adat orang baik selalu bersangka baik. Mereka menjelaskan bahwa dengan bersangka baik, persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa serta kerukunan dalam kehidupan sehari-hari akan terpelihara. Sebaliknya, hidup penuh kecurigaan dan bersangka buruk hanya akan menimbulkan fitnah, toma menoma, iri mengiri, dengki mendengki, dan sebagainya yang dapat menimbulkan kepecahan dan pemusuhan. Hal ini dapat meruntuhkan persatuan, kesatuan, dan kerukunan masyarakat. 13. Sifat merendah. Sifat merendah merupakan sifat yang menjadi tuntutan utama dalam pergaulan orang Melayu. Orang yang selalu merendah berarti tahu diri dan sadar diri. Sifat ini tercermin pada sikap yang tertib, sopan, dan hormat. Sikap-sikap tersebut tampak pada gerak-gerik dan tutur bahasanya, terutama bila berhadapan dengan kaum kerabat atau anggota masyarakat yang lebih tua, bahkan terhadap orang asing. 14. Ketaatan kepada ibu dan bapak. Ketaatan kepada ibu dan bapak yang disebut mentaati orang tua amat diutamakan dalam kehidupan orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan, siapa taat kepada orang tuanya, di dunia selamat, di akhirat pun mulia. Sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada ibu dan bapak, bukan saja disumpahi oleh masyarakat, tetapi akan disiksa di akhirat kelak. Sebagaimana orang tua-tua mengatakan, siapa taat ke orang tuanya, di dunia selamat, di akhirat pun mulia. Sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada ibu dan bapaknya, bukan saja disumpah oleh masyarakat, tetapi akan disaksikan di akhirat kelak. 15. Konsep malu dan segan bagi masyarakat Melayu. Rasa malu terletak dalam pikiran seseorang, dan orang yang malu biasanya mengetahui situasi yang menyebabkan timbulnya rasa malu itu. Bagi orang Melayu, malu merupakan konsep budaya yang beberapa penting dalam pergaulan. Oleh sebab konsep malu dan segan dianggap sebagai nilai yang suci dan murni sekaligus merupakan akses kepercayaan seseorang. Dengan demikian, pantaslah nilai ini dapat diterima oleh masyarakat Melayu sebagai suatu nilai mutlak yang luhur dan sekaligus merupakan simbol penghormatan dan marwah bagi bangsanya. Baiklah, itu tadi hasil review mengenai buku Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.